Bagian 19A. Kepala Laisa berdenyut nyeri, bibirnya membentuk garis lurus. Seluruh kosakata yang dia hafal hilang begitu saja. Laisa menatap Maher sekali lagi. Bocah itu menanti jawaban dari mulutnya. Ma, Laisa terkesiap. Haruskah dia mengatakannya? Tapi penjelasan yang bagaimana? Di satu sisi, Angkasa adalah ayah kandung anaknya. Namun di sisi lain, lelaki itu juga yang membuat mereka berada di posisi ini. Ini papa sayang, papa kembali. Wajah penuh percaya diri itu telah kembali. Namun mata kelam itu memancarkan kabut-kabut rindu. Laisa semakin gelisah, menerka apa maksud kedatangan angkasa yang begitu tiba-tiba. Cangkir di meja telah dingin, seakan turut membeku akibat atmosfer yang menguar di sekitar mereka. Laisa menelan ludahnya susah payah. Kerongkongannya mendadak kering. Andai Adi ada di sini, mungkin dia tidak akan sendirian terjebak dalam situasi seperti ini. Ma, Maher masih mempertanyakan keabsahan pengakuan angkasa pada mamanya. Seakan setiap kata yang keluar dari bibir wanita yang telah melahirkannya adalah sebuah kebenaran. Maher menatap Laisa dengan alis saling bertautan, ingin mendengar sesuatu keluar dari bibir mamanya. Laisa memejamkan mata sebelum menemukan suaranya kembali. Iya, ini papa kandung Maher yang ada di foto itu. Maher semakin mengkerutkan alisnya, sama sekali tidak paham dengan penjelasan mamanya. Laisa menarik napas dalam. Apa yang bisa diharapkan dari bocah yang belum genap berusia 3 tahun? Mata hasilnya melirik angkasa yang kini sedang menatap keduanya. Ini Papa Ang, papanya Maher yang ada di foto sama Mama. Jadi Maher harus panggil dia Papa Ang ya. Sederhana saja, Laisa justru tak ingin memperjelas bagaimana anaknya bisa memiliki dua orang papa. Yang bisa dia lakukan kini hanyalah mengikuti alur yang sudah dibelokkan angkasa. Mau mengelak bagaimanapun, pada kenyataannya angkasa adalah ayah kandung anaknya, orang yang turut memberikan benihnya di rahimnya dulu. Dan bukankah ini yang Laisa harapkan sejak dulu? Maher mendapatkan kasih sayang dari ayah kandungnya. Laisa masih enggan untuk menanyakan bagaimana kehidupan angkasa setelah mereka berpisah. Meski mulutnya telah gatal, namun ego yang tinggi rupanya sudah membatasi benteng hatinya. Papa, papa, papa. Takut-takut Maher berjalan mendekati angkasa, mengamati wajah lelaki yang mengaku menjadi papanya. Tangan kecilnya memegang pipi angkasa, membelainya dengan perlahan. Ini mirip sama yang di foto mama. Maher tersenyum, semakin mendekatkan diri dengan angkasa. Senyuman lebar tersungging di bibir angkasa, kedua tangannya memeluk bocah kecil itu. Sesekali menciumi seluruh wajah Maher yang disambut dengan tawa lebar karena merasa geli. Dada Laisa semakin terasa sesak. Ada rasa haru dan sakit yang datang bersamaan, membuat tubuhnya lagi-lagi membeku. Hampir setiap hari angkasa mengunjungi Lavender. Tujuannya hanya satu, bertemu dengan Maher. Laisa sengaja enggan memberikan alamat rumahnya. Dia masih belum mampu membuat tempat persembunyiannya ternodai oleh jejak angkasa. Ma, papa hari ini datang kan?
Tanya Maher ketika Laisa sedang memeriksa bahan-bahan yang harus dibelanjakan lavender. Mama nggak tahu sayang, tapi papa kemarin janji mau ajak Maher jalan-jalan. Wanita itu mengalihkan matanya dari lembaran file di tangannya, memandang Maher yang kini berdiri di depan jendela kaca, menatap ke bawah di mana orang-orang berlalu lalang. Sudah 2 minggu ini Angkasa mulai mendekatkan diri kepada anaknya, dan Laisa belum sempat memberitahu Adi perihal kedatangan Angkasa. Lelaki itu sedang pergi ke Singapura untuk urusan pekerjaan. Maher senang bertemu papa. Maher menoleh, lalu mengangguk. Papa baik, papa nggak jahat kok, Ma. Laisa mengerutkan alisnya. Jahat? Siapa yang bilang pada Maher kalau papa itu jahat? Paman Lema. Mata Laisa terpejam erat, bisa-bisanya kakaknya itu meracuni pikiran anaknya. Bukan salah Mas Ray sebenarnya, namun selama ini dirinya saja selalu bungkam soal Angkasa bila anaknya bertanya. Dia tidak ingin anaknya mendapatkan kesakitan yang sama seperti dirinya. Terkadang dirinya hanya menjelaskan sedikit tentang sosok Angkasa, meskipun hanya yang baik-baik saja. Paman Ray salah sayang. Maher jangan mau percaya sama orang lain. Ingat pesan mama ya. Bocah itu mengangguk, lalu tersenyum begitu melihat kedatangan orang yang sudah ditunggu. Maher berlari turun ke bawah, menghampiri Angkasa yang menyambutnya dengan melebarkan kedua tangannya. Anak papa ganteng sekali. Angkasa mencium pipi Maher. Mama mana? Mama masih kerja? Angkasa melirik tangga yang menghubungkan dengan lantai 2, kemudian kembali berbicara dengan Maher. Maher bisa antar papa menemui mama? Mama lagi sibuk. Angkasa tersenyum geli menyadari kepintaran Maher. Kita ajak mama jalan-jalan yuk. Sebuah senyuman merekah di bibir mungil Maher. Rambut pekatnya bergoyang seirama dengan anggukan antusiasnya. Ayo, Pak. Mereka berdua menyusuri tangga hingga mereka sampai di depan sebuah ruangan yang Angkasa yakini adalah ruang kerja Laisa. Mereka masuk tanpa mengetuk pintu, tentu saja dengan Maher yang menyeret papanya. Ma, ayo jalan-jalan, teriak Maher begitu melihat mamanya. Mama lagi sibuk sayang, elak Laisa menghindari tatapan Angkasa. Ayolah Lais, tidakkah kamu ingin membahagiakan anak kita? Dia tidak pernah menikmati rekreasi lengkap dengan orang tuanya. Tahu apa kamu tentang Maher? Geram Laisa yang mulai kehilangan kesabarannya. Kamu pikir selama ini aku diam saja? Angkasa tersenyum. Aku selalu mengawasi kalian. Wanita itu mengkerut, menafsirkan kalimat Angkasa yang menurutnya sangat berlebihan. Laisa kemudian menutup lembaran file yang berserakan di atas mejanya. Tidak ingin konsentrasinya yang buyar akan merugikan Lavender. Lalu, tantang Laisa sedikit ragu. Dia tak habis pikir dengan rencana Angkasa yang mulai meracuni hatinya. Ayolah, kita jalan-jalan saja dulu. Nanti akan kujelaskan.
Mau tidak mau, Laisa mengiyakan ajakan mantan suaminya demi mengetahui penjelasan yang membuatnya penasaran setengah napas. Mereka berjalan beriringan dengan Maher di tengah-tengah menggandeng kedua tangan orang tuanya. Bila orang lain yang melihatnya, tak akan ada yang tahu jika di balik kesempurnaan yang terlihat ada perang dingin yang berseru. Mereka menuju pantai Balai Kambang, salah satu dari puluhan pantai yang tersebar di Malang Selatan. Terjalnya jalan menuju lokasi tak membuat Maher diam. Justru bocah kecil itu sibuk mengamati apa yang sudah dia lewati. Tawa dan canda Maher ketika bermain pasir dan berguling di atas ombak sesaat melupakan kegundahan hati Laisa. Dia hanya mengekor di belakang pasangan ayah dan anak itu. Meski hatinya kembali dicubit oleh rasa bersalah karena seakan mengkhianati Adi, namun sudut hatinya yang lain membantah. Ini semua dia lakukan demi Maher. Laisa mengusap peluh yang memenuhi keningnya. Sudah memasuki musim kemarau, meski udaranya tidak sepanas di Surabaya, namun akibat tubuh yang bergerak mondar-mandir tak pelak membakar kalori juga. Padahal dia setengah mati menahan amarah. Membawanya ke sini merupakan kesalahan. Apa angkasa tidak paham juga? Berawal dari pantai inilah semua lukanya mulai timbul. Karena itulah dia tidak pernah membawa Maher ke pantai. Laisa yakin di pantai ini angkasa dulu tidak hanya bekerja tetapi juga berbulan madu bersama Inggi. Sementara itu Angkasa dan Maher tengah menikmati es kelapa muda dan seduhan mie dalam cup yang biasa dijual di arena wisata. Ayah dan anak itu tampak bahagia menikmati kebersamaan mereka. Seharusnya Laisa berbahagia, ini impiannya. Melihat Maher tertawa bersama ayah kandungnya, Laisa menepuk pipinya dan mengaduh karena rasa sakit. Dia tidak bermimpi, ini benar-benar terjadi. Setitik air mata jatuh, entah ini air mata bahagia ataupun duka, Laisa tak tahu. Dia bahagia juga sedih secara bersamaan. Dering ponsel menyadarkan Laisa dari pikirannya yang berkelana. Mengaduk isi tas merah mudanya, Laisa segera mengambil ponselnya. Laisa tertegun, nama Adi muncul di layar ponselnya. Kegugupan seketika membayangi Laisa yang kini mulai menggigit bibirnya. Apa yang akan dia katakan? Laisa menoleh ke arah Angkasa yang masih sibuk menyuapi Maher. Dia menghirup oksigen sebanyak mungkin sebelum akhirnya memberanikan diri mengangkat panggilan Adi. Iya mas, kok lama sekali? Lagi di jalan? Enggak kok, ada apa? Saya besok akan pulang. Kamu minta oleh-oleh apa? Laisa bisa mendengar jika Adi kini tersenyum seperti biasanya. Tidak, tidak perlu mas. Cepatlah pulang. Aku merindukanmu. Saya juga merindukanmu. Ya sudah, jaga diri kalian baik-baik. I love you, Lais. Dada Laisa bergetar hebat. Dia merasa bersalah. Tapi dia juga tidak mungkin menjelaskan lewat telepon. Laisa menarik napasnya berulang kali, mencoba meredam gejolak di dadanya. Angkasa menghampiri Laisa yang masih menunduk memegang dadanya, menyodorkan segelas mie padanya. Wanita itu mengangkat wajahnya, menatap mata kelam yang kini tengah menyelami mata Hazel miliknya. Makanlah. Laisa menerima gelas dari Angkasa, mengaduknya sebentar, lalu meletakkannya di atas meja tanpa berniat memakannya. Ada apa?
Laisa menatap angkasa. Kamu yang ada apa? Sudut bibir angkasa naik ke atas. Kamu tidak berubah, selalu penasaran. Wajar jika aku bertanya. Kamu memutuskan untuk berpisah dan menghilang begitu saja. Lalu kini, datang tanpa ada angin ataupun hujan. Kamu yang menghilang, bukan aku. Bersambung. Tunggu kisah mereka di episode berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.